Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SS Komputer Japaraya, teman-teman. Nah, kali ini ada masuk lagi ya laptop HP merek HP seri 14 CM kalau nggak salah. Nah, kita nyarinya di belakang sini ya. Kayak ini kebalik. Oke. 14 cm ya kan. Oke, nah kasusnya itu widescreen kalau nggak salah ya. Nah widescreen, terus kita coba sama keyboardnya, ini tombolnya satu hilang, nggak usah diganti, kita cek semua. Kalau ada kanibalan yang bekas-bekas rusak, ntar bisa diganti tombolnya aja, karena ini cuma hilang di tombol atasnya ya. Ini masih ada tempatnya nok-nokannya. Ini kita cek yang LCD nya dulu. Ini nggak bawa tripod nih. Oke, nah infonya tadi itu sebelum masuk sudah tak cek itu widescreen, tapi setelah di meja tak cek lagi bisa. Nah, ini berarti bisa juga dari LCD nya atau bisa juga dari, nah baru keluar ya kan. Nah ini kita cek dulu ya, kita cek dulu pakai LCD lain, jangan terlalu divonis langsung ke LCD. Cek saja di jalur-jalur LCD-nya. Nah, jadi di kabel fleksibelnya ya teman-teman. Biasanya sih rata-rata kalau ini sih LCD-nya udah minta ganti biasanya, tapi belum tahu, biasanya keteken nih. Nah, tadi sempat bisa, terus widescreen, terus dia restart, nggak bisa muncul. Nah, ini biasanya juga LCD ya sebetulnya, cuma kan saya mengedukasi buat teman-teman aja ya. Kalau ntar di servisin ke tempat servis ya, tapi harus dicek dulu semua, nggak boleh langsung divonis itu ya. Terus ini dicek juga, ini patah ya teman-teman. Nah ini patah ya kan, dia kalau ditekuk ini ya gini. Nah kita cek dulu ya, kita bongkar dulu semua. Nah kalau widescreen ini buat teman-teman ya, widescreen itu dia bisa juga dari komponen LCD-nya sudah mulai aus atau udah waktunya gantilah istilahnya. Kalau enggak, biasanya disebabkan karena ini ketekan. Nah ini ketekan, biasanya itu teman-teman terutama yang bawa tas samping yang gendong tapi yang ke samping, seat bag. Nah itu biasanya dia yang di bagian ini itu di paha, jadi yang di ini menghantam ke tubuh, bukan yang ininya, yang belakang ya itu mungkin. Terus kalau enggak ditaruh di tas itu, kalau tas punggung itu ini yang menghadap ke punggung, bukan yang ini juga. Terus ini ketekan sama buku dan barang-barang yang lain gitu. Oke, itu untuk menanggulangi biar LCD tidak ketekan, biar nggak terjadi widescreen dan lain sebagainya. Cuma ini kasusnya juga kadang widescreen, kadang dia display, kadang nggak mau display juga. Nah kita bongkar ya teman-teman, saksikan terus, jangan di skip, terus like, comment, dan subscribe silakan. Insya Allah ntar dijawab. Terus jangan lupa subscribe channel ini ya, ditunggu ya, saya bongkar dulu.
laptopnya. Oke. Nah, setelah kita bongkar ya, ini yang seri yang seperti ini tidak ada fan-nya ya, tidak ada fan-nya, dia langsung heatsink. Terus ini juga kelihatan baterainya udah ini offset, ya kan? Nah, ini udah drop ya. Itu teman-teman, ini kita bongkar dulu ini, karena kalau dibongkar lewat langsung casing atas bahayanya di sini ada baut juga sih, jadi mending bongkar semua aja. Oke, berarti ini ya dalamannya HP seri 14 cm, kayaknya di video ada di YouTube, di video YouTube SS komputer itu ada, jadi tidak ada fan-nya. Slot RAM-nya cuma satu, harddisknya yang 3,5 in, ya kan, harddisk biasa, RAM-nya standar 4 GB. Oke, kalau mau tambah slot RAM ya bisa, taruh aja di teknisi laptop yang recommended, pasti bisa ini. Oke teman-teman, kita lanjut bongkar ke ini dan ini. Oke, ditunggu ya. Nah, ini kita bongkar, tapi ada ini. Ini ya teman-teman ya. Tuh. Ya kan? Di sarang semut nih. Sarang semut. Ini kelihatannya pin 40 kuping atas bawah. Ini kupingannya, ini namanya kupingan ya, slim. Oke, tak bongkar dulu lagi. Oke, sorry teman-teman, ini pin 30 ya, ternyata pin 30 bukan pin 40. Nah, kenapa bilang pin, ini bisa dilihat ya, ini dihitung aja pinnya berapa. Ini kayaknya udah kena sarang semut, jadi kayak auto ganti LCD 14 in. Oke, siap. Nah, kalau ini seperti ini kasusnya, ya kan, jadi sarang semut ini biasanya suka nyemil di depan laptop. Jadi teman-teman, kalau di video-video SS komputer ada semua ya, edukasi ya. Nah, kali ini saya membuat video tentang edukasi juga, langsung dibongkar. Terus kendalanya apa? Ini kendalanya kan widescreen, kadang bisa kadang enggak. Tuh. Dan ternyata dibongkar banyak semut tadi ya, teman-teman. Jadi kalau bisa sih, nah ini udah ada semutnya lagi ya. Teman-teman kalau punya laptop jangan sering nyemil di depan laptop ya, asik kalau nyemil, tapi efeknya seperti ini ya kalau makan di depan laptop. Oke, saya coba pakai LCD lain seperti ini, itu berbahaya ya teman-teman ya. Dan ini ternyata ini kurang rapat, padahal ini udah kenceng, terus ininya patah. Kita lihat ya, ini kan, ini besi penumpang untuk LCD, kekuatannya cuma ini. Kalau ini kan full, dia full, nah ini enggak, ini ada patah. Oke, ntar nih disambung aja, dikasih hewes ya. Oke, lanjut. Oke, ini udah diganti LCD nya ya, kita coba LCD ya.
LED tidak tahu rusak kayaknya, LED yang bawaan. Oke, ini kita colokin. Oke, udah masuk, tinggal switchnya di sebelah kiri. Udah ribet nih, nggak pakai anu, tangkonya udah ada pada patah semua soalnya. Udah patah semua bro. Oke, kita switch. Oke, udah nyala. Udah nyala ya. Nah, kan ya kan, berarti kesimpulan dari kasus widescreen adalah ganti LCD. Oke teman-teman, paham ya, seperti ini. Nah, oke, cukup sekian tutorial dari saya. Lebih baik di servisin ke tukang servis, karena tukang servis itu dia punya part-part yang untuk mengetes sebelum memvonis. Kalau membongkar sendiri resiko ditanggung sendiri. Oke ya, jangan lupa ke tukang servis yang recommended gitu ya, yang amanah, yang jujur gitu. Nah, ini saya bukan untuk edukasi mengajari atau memberikan apa ya, teknik-teknik servis, bukan, karena ini memang saya ingin ada kasus, studi kasus, penyelesaiannya dan perawatan. Nah, di sini ada perawatan juga ya tadi, karena LCD-nya juga kan dibuat sarang semut juga. Nah, ini ya. Itu ya teman-teman. Ini dalamannya Mobo HP juga. Nah. Oke, cukup sekian tutorial hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, mantap.